Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan disanggupkan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Tetapi saya akan membacakan ayat 21 sampai 23 saja. Selebihnya Bapak Ibu, saudara-saudari bisa baca sendiri ya. Demikian firman Tuhan. Di sini diberi judul Tulah ke-9 Gelap Gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mengambil tema yaitu berilah terang Injilnya. Bapak Ibu, kita paling tidak suka yaitu berjalan di dalam kegelapan. Ya, ketika listrik di rumah padam, pasti yang pertama kali kita lakukan yaitu mencari penerangan, ya apakah lilin atau alat penerangan yang lainnya. Nah, tulah ke-9 yang terjadi di Mesir adalah gelap gulita yang luar biasa sebagai bentuk serangan keberadaan dewa-dewi penting yang dipercaya oleh orang-orang Mesir, yaitu dewa matahari dan dewi langit. Nah, dari artikel yang saya baca, di mana di situ dicatat bahwa kegelapan yang terjadi yang Tuhan buat adalah karena Hansin, yaitu badai pasir besar dengan hembusan angin panas dan kering yang memenuhi udara. Nah, pasir dan debunya sangat tebal sehingga sinar matahari tidak dapat menembusnya. Nah, situasi seperti ini tentunya sangat menyiksa bagi masyarakat Mesir. Nah, sekarang ini kita juga sedang menghadapi polusi udara ya di Jakarta khususnya. Betapa itu pun juga menggelisahkan kita. Kita khawatir dengan kesehatan kita ketika kita menghirup udara yang kotor tersebut. Nah, apalagi kegelapan yang terjadi di Mesir, kita bisa bayangkan sungguh luar biasa mengerikan. Kegelapan dan pekatnya udara pasti akan mempengaruhi pikiran masyarakat Mesir. Nah, tulah gelap gulita yang diberikan Tuhan ternyata membuktikan ketidakberdayaan dewa-dewi yang mereka sembah. Terang dari dewa-dewi mereka tidak dapat menembus kegelapan yang Tuhan berikan. Nah, dengan tulah ke-9 yang mengerikan itu, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Firaun tetap tidak mau melepaskan seluruh tawanannya. Firaun hanya mengizinkan umat Israel pergi beribadah, akan tetapi melarang mereka membawa ternak. Nah, Musa pun bersikeras meminta agar Firaun memperbolehkan mereka membawa ternak yang akan digunakan untuk korban sembelihan. Nah, akan tetapi Firaun tetap menolak, bahkan mengusir Musa. Nah, kegelapan yang terjadi disebabkan badai pasir itu memang sangat mengerikan. Namun ada yang lebih mengerikan, yaitu ketika kegelapan dosa melanda hati manusia. Nah, kita di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa mereka yang hidup dalam kegelapan dosa akan menerima upahnya, yaitu maut, kematian kekal. Manusia membutuhkan terang Injil untuk dapat mengenyahkan kegelapan dosa dalam hati manusia. Supaya mereka dapat menerima terang Injil itu, tentunya butuh ada orang yang memberitakan Injil. Nah, di dalam Roma 10 ayat 13-15 mengatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Nah Bapak Ibu, mari kita beritakan kabar baik itu. Kita yang sudah terlebih dahulu mendapatkan anugerah keselamatan kepada Tuhan, kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus memberitakan Injilnya, memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, sehingga ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Mereka tidak lagi dikuasai oleh kegelapan dosa, tetapi ada janji firman Tuhan, yaitu surga yang akan mereka dapatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakailah kami untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.